Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga tetap sehat walafiat dan selalu diberikan produktivitas dalam bekerja. Dan kali ini kita akan membahas edisi Ramadan. Edisi Ramadan tentang apa? Edisi Ramadan terkait dengan puasa dan produktivitas kerja. Ini penting kita bahas karena seringkali orang bilang puasa itu malah menurunkan produktivitas kerja. Seringkali orang malah beranggapan dengan berpuasa maka bagi yang muslim biasanya kinerjanya menurun. Padahal di dalam Islam sendiri tidak ada yang mensyariatkan ketika memang sedang berpuasa kita mengurangi produktivitas. Malah bahkan dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan hasil dari kerja diri kita untuk banyak hal. Bahkan di sana akan terbentuk yang namanya keseimbangan dalam hal-hal yang bersifat spiritual, emosional, termasuk juga intelektual. Maka kali ini kita akan bahas terkait dengan apa sih puasa itu? Apakah puasa itu malah mengurangi produktivitas kerja? Dan bagaimana caranya agar kinerja kita saat berpuasa tidak berkurang, malah bisa meningkat? Kali ini kita akan bahas tentang itu. Nah, puasa sendiri, kalau kita bilang puasa adalah menahan makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Artinya apa? Artinya adalah dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari kita tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya apa? Artinya saat kita melakukan puasa, kita tidak sama sekali dilarang untuk bekerja. Karena bekerja bahkan dalam Islam sendiri adalah bagian dari kewajiban. Dan bagian dari kewajiban seorang muslim untuk bekerja untuk bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga saat kita bekerja malah kita dituntut ketika kita berpuasa untuk kembali mengingat bahwasannya pekerjaan kita yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah. Pekerjaan yang kita lakukan adalah bagian dari kewajiban kita, kebutuhan kita, plus menjadi bagian dari pengabdian diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai hamba wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini puasa ibadah, plus kalau kita niatkan bekerja sebagai sebuah ibadah, maka mestinya adalah kita akan memiliki dua nilai sekaligus. Nilai secara lahiriah atau secara pekerjaan, yang kedua adalah nilai secara spiritual sebagai bagian terhitung sebagai kinerja dari akhirat atau spiritual kita. Ini dia. Artinya apa? Puasa malah meningkatkan kinerja double. Nilai yang double. Nilai duniawi plus nilai akhirat. Puasa mengingatkan kita untuk meniatkan itu sebagai bagian dari ibadah. Lalu berikutnya apa? Dalam berpuasa, kita kembali diingatkan untuk disiplin waktu. Salah satu hikmah berpuasa adalah kita kembali memberikan diri kita, mengembalikan diri kita pada rel untuk disiplin waktu. Misalnya, bisakah kita berpuasa setelah terbit fajar, kita makan sesuatu? Tidak bisa. Ketika kita berpuasa seketika terbit fajar, kita sudah tidak boleh lagi makan atau minum. Stop. Artinya kita apa? Yuk, tepat waktu. Kita pun tidak bisa tuh makan atau minum sebelum waktunya maghrib atau waktunya tenggelamnya matahari. Artinya apa? Disiplin waktu. Bahkan ketika kita sedang berpuasa, kita benar-benar biasanya diingatkan untuk selalu sholat tepat waktu, melakukan segala sesuatu yang terukur. Hal ini adalah bagian dari mengembalikan hikmah kita untuk sangat peduli terhadap waktu. Bahkan kita disyariatkan untuk memanfaatkan waktu sedemikian efektif. Bagaimana caranya? Kita mengatur bagaimana kita harus sholat, kita harus taraweh, kita harus baca Quran, dan lain sebagainya. Disiplin waktu itu penting bahkan dalam kita berpuasa. Itu adalah salah satu hikmah puasa, adalah mengembalikan diri kita, kesadaran kita untuk pada disiplin diri kita. Berikutnya apa? Dalam berpuasa kita tidak makan, tidak minum, bahkan tidak ngemil. Nah, ini penting bagi yang biasa ngemil, bagi yang biasa makannya lama, makan siangnya lama, kongko-kongko dulu setelah makan. Nah, saat berpuasa kita tidak melakukan itu. Artinya yang sering ngemil sambil menurunkan produktivitas untuk ngemil,
seperti itu akan berkurang. Artinya waktu untuk makan, waktu untuk minum malah berkurang. Waktunya bisa dialihkan untuk menjadi waktu yang produktif untuk bekerja atau melakukan aktivitas lain yang juga makin produktif. Kemudian saat berpuasa juga kita juga ada satu hal menarik adalah kita berkurang stresnya. Saat berpuasa, tingkat stres seseorang itu menurun secara drastis. Kenapa? Karena saat itu tubuh memproduksi secara produktif sekali hormon neurotropik. Hormon neurotropik ini itu berguna untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas kerja otak. Neurotropik ini adalah ketika sel-sel tubuh kita memproduksi sel otak lebih cepat, sel-sel dalam tubuh kita juga kita menjadi lebih cepat produksinya untuk proses peremajaan atas sel-sel kita. Nah, ini adalah juga malah meningkatkan tingkat konsentrasi, meningkatkan tingkat kinerja kita dalam bekerja. Karena saat itu bahkan kalau hormon neurotropik itu membuat produktivitas kerja sel lebih efektif, juga ada hormon kortisol itu menurun, hormon tingkat stres. Artinya apa? Saat bekerja di tengah berpuasa, kita didorong oleh dua hal apa? Produksi neurotropik, artinya hormon-hormon positif untuk perkembangan sel meningkat, plus hormon kortisol yang menyebabkan salah satu penyebab stres juga menurun. Ini malah meningkatkan kinerja, meningkatkan konsentrasi kerja kita. Ini meningkatkan produktivitas. Lalu yang berikutnya apa? Yang keempat adalah kita juga mengendalikan diri dari emosi-emosi yang negatif. Karena berpuasa sejatinya tidak hanya untuk menahan lapar, menahan haus, tetapi juga puasa itu efektif untuk bisa mengendalikan diri spiritual, emosional, karena pada sejatinya adalah puasa dituntut untuk bisa efektif mengendalikan hal itu semua. Itu adalah berpuasa. Dan plus adalah di waktu berpuasa kita juga produktif. Kenapa? Karena pemanfaatan waktu tidak ada gosip, tidak ada ngomongin orang, atau tidak ada kongko-kongko yang tidak penting, karena kita disyariatkan atau diperintahkan untuk manfaatkan waktu untuk beribadah semaksimal mungkin. Lagi-lagi dalam berpuasa kita dikembalikan untuk bisa fokus pada timeline produktivitas bekerja, produktivitas ibadah. Artinya apa? Kita dilarang untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang percuma atau sia-sia. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam salah satu atau menjadi ciri khas dari kebaikan seorang muslim adalah untuk tarkuhu ma la ya'ni. Artinya apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia atau yang percuma. Bahkan salah satu ciri muslim adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang menegakkan sholat dan juga anil lagwi mu'ridun, yang sesuatu yang sia-sia, yang percuma, yang tidak bermanfaat dalam soal mu'minun tadi adalah silahkan kita tinggalkan. Itu meningkatkan kinerja kita. Kira-kira itu. Artinya apa? Ketika berpuasa, produktivitas kita malah meningkat. Karena ada proses pemanfaatan waktu secara maksimal, mengurangi stres, meningkatkan pengendalian diri. Kita fokus pada produktivitas dengan cara mengendalikan waktu sedemikian rupa. Termasuk adalah kita memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna. Jadi hal-hal itu akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Lantas, bagaimana nih caranya? Jadi bukan, ternyata ini saja, tapi kok faktanya saya lemes ketika berpuasa. Atau faktanya adalah puasa seringkali dipakai untuk sesuatu hal, misalkan tidur gitu ya, karena ada kredo atau ada kepercayaan tidurnya orang berpuasa adalah bagian dari ibadah. Maka satu hal adalah yang menarik adalah yuk sama-sama kita lakukan beberapa hal berikut. Kita minimal bisa melakukan 4 hal berikut untuk bisa meningkatkan kinerja kita dalam berpuasa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sejak awal sebelum berpuasa, yuk kita siapkan sebuah agenda harian. Agenda harian kita buat setiap hari kita mau apa. Kita kan pasti punya agenda-agenda kerja yang sudah kita plotkan, yang sudah kita rencanakan dalam setiap harinya. Nah, agenda-agenda kerja ini
kita sudah sesuaikan dengan kondisi yang memang harus kita capai sesuai dengan target-target perusahaan, sesuai dengan produktivitas atau tuntutan atau kewajiban perusahaan. Plus di sana, kalau Anda punya agenda-agenda spiritual di sana, pastikan agenda spiritual itu tidak memakan agenda-agenda yang wajib yang kita lakukan saat bekerja. Karena lagi-lagi, bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Maka ibadah spiritual atau ritual yang kita lakukan, kita selipkan di waktu-waktu yang memang sesuai untuk kita lakukan. Karena sesungguhnya adalah sholat, itu sangat timeline-nya sangat pas sekali. Sholat subuh, itu di sebelum subuh. Bahkan saya pernah menulis di salah satu majalah terkait dengan sholat dan disiplin waktu. Atau judulnya saya tulis sholat dan dalam aspek ekonomi. Apa itu? Wah, itu saya bercerita tentang bagaimana sholat itu sangat cocok sekali dengan produktivitas kerja dalam perekonomian. Bahkan timeline waktu saat itu saya tuliskan di sana adalah timeline waktu sholat itu sangat-sangat produktif sebenarnya. Apa itu? Misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu adalah benar-benar kita sebelum beraktivitas, kita introspeksi dulu sebelum kita melakukan aktivitas seharian. Zuhur di tengah hari. Tengah hari itu biasanya kita lakukan untuk introspeksi atas pekerjaan kita tadi pagi. Lantas kita juga mengurangi stres, mengadukan pada Allah Subhanahu wa taala kalau ada punya masalah dan kita mendapat petunjuk berikutnya. Sholat asar itu biasanya terjadi di pergantian shift. Di dalam hitungan secara dunia kerja itu biasanya di setengah 4, jam 3 itu biasanya sudah mulai kembali, biasanya kalau untuk pekerjaan itu pergantian shift dan lain sebagainya. Itu dilakukan juga untuk kembali introspeksi sebelum menutup hari di jam 5 misalnya. Artinya apa? Sebelum menutup harian, itu kita juga kembali introspeksi di jam 3 atau setengah 4 itu. Jadi itu prosesnya. Ketika buka puasa misalnya, maghrib. Maghrib itu sudah benar-benar sudah selesai. Biasanya itu adalah saat kita kembali menuju peraduan. Bahkan ketika burung saja biasanya itu kembali di saat maghrib atau mencari nafkah itu biasa balik mereka, para hewan itu banyak hewan mayoritas itu kembali di saat maghrib. Walaupun mungkin ada juga hewan yang mencari di malam hari. Tetapi biasanya adalah hewan-hewan yang bekerja pada siang hari itu malam hari di saat pergantian hari itu biasanya mereka pulang ke kandangnya. Kira-kira itu adalah waktu kembali untuk introspeksi. Dan sholat isya adalah sebelum kita menutup hari kita kembali introspeksi. Artinya kita diberikan waktu untuk 5 kali introspeksi. Termasuk adalah menyusun agenda kerja. Agenda kerja yang kita susun, agenda kegiatan yang kita susun, itu semuanya akan meningkatkan produktivitas kerja kita. Malah biasanya orang malah menghabiskan waktu ngabuburit yang nggak jelas gitu. Menunggu waktu buka puasa dengan hal-hal yang tidak produktif. Nonton gosip atau nggak tahu, saya masih ada nggak ya? Saya sudah lama tidak nonton TV. Karena biasanya banyak TV televisi atau banyak siaran-siaran yang publik yang disiarkan itu ketika menutup buka puasa atau itu menyediakan siaran-siaran yang mohon maaf lagi-lagi adalah banyak membuang-buang waktu bahkan kesia-siaan. Jadi kembali kita susun agenda kerja kita, kegiatan aktivitas kita yang benar-benar maksimal. Aktivitas kewajiban kita bekerja kita susun plus kita selipkan agenda-agenda kita untuk bisa menyeimbangkan antara spiritual kita. Yang berikutnya apa? Yang kedua apa? Lakukan aktivitas setelah sahur atau di sela-sela waktu kegiatan yang memang belum ada yang kita lakukan. Apa itu misalnya? Misalnya adalah saya ini juga dilakukan misalkan habis sholat subuh. Saya habis sholat subuh misalkan kalau misalkan ngevlog gitu. Artinya apa? Sholat subuh ya ngevlog misalnya. Habis sholat subuh sekitar 15 menit sampai 10 menit. Ya itu saat itu adalah saat misalkan ngevlog atau olahraga sebentar misalkan 5 sampai 10 menit atau 15 menit misalnya untuk ngevlog atau olahraga misalnya. Itu juga bisa dilakukan. Saat berpuasa apa? Saat berpuasa juga menyusun agenda-agenda kita, menyusun aktivitas kita, biasanya malah tidur gitu. Seringkali itu malah waktu terhabiskan di sana. Padahal kita bisa manfaatkan untuk baca Quran misalnya. Jadi ada hal-hal itu yang bisa kita lakukan untuk bisa mengejar keseimbangan antara target bekerja, artinya berpuasa tidak sampai mengganggu produktivitas kerja kita, karena kerja pun lagi-lagi saya ulangi adalah bagian dari kewajiban kita mencari nafkah, bagian yang disyariatkan atau diperintahkan buat kita kalau kita niatkan sebagai ibadah. Artinya itu, lakukan di sela-sela aktivitas kita selipkan setelah sahur atau setelah sahur atau sebelum buka puasa ya. Atau setelah sahur atau sebelum sholat fajar atau setelah sholat subuh juga bisa dimanfaatkan.
Artinya apa? Itu bisa manfaatnya maksimal, baca Quran, sholat tahajud, membuka buku, membaca hadis, belajar tentang agama, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan di saat itu. Kemudian apa? Membuat target bulanan. Target bulanan ini penting. Kalau dalam bekerja pun kita ada target KPI. Nah, dalam berpuasa punya KPI ibadah. KPI ibadahnya apa? Oh, kalau Anda mau target misalkan 1 bulan bisa khatam Al-Quran 30 juz misalkan. Kalau 1 juz itu biasanya 10 lembar. Maka kalau Anda mau cicil misalkan setelah sholat, setiap habis sholat tuh 2 lembar Quran kita baca. Jadi mushaf yang standar itu biasanya adalah 10 lembar setiap juznya. Maka ada 5 waktu sholat, maka setiap sholat itu 2 lembar kita habiskan. Kalau misalkan kita nggak sempat ketika zuhur atau asar karena dikeburu harus menyelesaikan tugas kerja, maka 2 itu setelah zuhur kita rapelkan di setelah maghrib, dan yang setelah asar kita rapelkan di setelah isya. Artinya apa? Kalau kita susun pada target itu, maka kita akan sempurna proses pencapaiannya. Kira-kira itu. Dan yang berikutnya adalah yang keempat adalah, tadi saya janji ada 4, yaitu pertama adalah buat agenda kegiatan yang jelas, susun target, kemudian manfaatkan waktu secara maksimal di sela-sela kegiatan yang bisa sangat maksimal mestinya. Seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan maksimal saat otak masih sangat-sangat fresh saat itu. Dan juga berikutnya adalah, yang terakhir adalah jangan lupa untuk beristirahat. Istirahat itu seringkali kita lalai untuk beristirahat, diforsir, sehingga banyak orang yang bekerja plus puasa akhirnya sakit. Kenapa? Karena tidak maksimal saat beristirahat. Malam kurang tidur, kemudian siangnya juga dimanfaatkan tidak maksimal. Jadi kalaupun malamnya kurang tidur, misalnya karena memang Anda kalau dalam puasa misalkan man qoma Ramadhana imana wahtisaban, man soma Ramadhana imana wahtisaban, ada koma ada soma, artinya malam hari kita beribadah, siang hari kita beribadah, maka jangan lupa untuk beristirahat. Karena pun Nabi SAW itu menjaga keseimbangan hidupnya. Para sahabat juga menjaga keseimbangan hidupnya, meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan hidupnya. Karena bagian dari penting bagi kita untuk beristirahat. Karena istirahat itu adalah bagian untuk menjaga amanah tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, berarti kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kondisi tubuh kita untuk bisa beribadah dengan nyaman, bekerja dengan nyaman sebagai bagian dari ibadah. Kalau kita tidak bisa menjaga tubuh kita dengan maksimal, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita menyia-nyiakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak bersyukur atas kepemilikan tubuh kita. Bahkan di sela aktivitas istirahat, olahraga. Kapan olahraga? Olahraga itu bisa sebelum buka puasa kita bisa pakai olahraga. Apa misalnya banyak? Misalkan olahraga simple. Kalau saya misalkan bisa treadmill misalnya, atau sepeda statis misalnya. Sambil sepeda statis sambil dengarkan murotal, atau sambil sepeda statis sambil mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan misalnya, itu bisa kita lakukan. Jadi sambilan-sambilan itu bisa sangat-sangat waktu efektif. Sambil olahraga fisik, olahraga batin juga kita bisa lakukan. Jadi itu dari saya terkait dengan produktivitas kerja. Artinya apa? Dalam berpuasa tidak ada larangan untuk bekerja. Bahkan diperintahkan untuk menjaga produktivitas yang maksimal. Jadi tidak ada alasan berpuasa menurunkan kinerja kita, tapi malah meningkatkan kinerja kita. Kalau ada pertanyaan, kalau ada mau diskusi, silahkan kita boleh berdiskusi. Bagaimana kalau saya kerja adalah kuli bangunan yang harus misalkan bekerja keras dan sebagainya. Itu nanti ada pembahasan yang lebih dalam lagi dari para ulama atau para pemuka agama atau para ahli agama terkait dengan hal tersebut. Apakah ada rukhsah misalkan, sejauh mana rukhsah yang diberikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara mayoritas pekerjaan kita yang normal adalah produktivitas mestinya tidak menurun, malah akan meningkat dengan banyak manfaat dari berpuasa. Lebih sehat badan, lebih sehat jismani, lebih sehat rohani, lebih sehat juga secara spiritual. Keseimbangan bekerja sebagai ranah untuk bekerja secara material, plus ujungnya adalah spiritual, penghambaan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.